Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Lukis Agensi akan menyampaikan media planning project dari GoFood. Next. Sebelum itu, kita akan mengenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Putri Lestari, NIM 153-2012. Yang kedua ada saya, Said Raffi, 153-2015. Dan juga ada Alifah Nurul, NIM 153-2025. Next. Selanjutnya ini adalah isi dari kreatif brief kami. Yang pertama ada brief dan situation analysis. Yang kedua ada audience insights. Yang ketiga ada objektif. Selanjutnya ada peso. Selanjutnya ada content plan. Selanjutnya ada budgeting dan juga ada target KPI. Next. Untuk bagian pertama, brief dan situation analysis akan disampaikan oleh Putri. Oke, yang pertama itu tentang background dari perusahaan GoFood sendiri. Nah, GoFood itu adalah sebuah layanan pengiriman makanan secara online yang menjadi salah satu fitur unggulan dari perusahaan jasa ojek online yaitu Gojek. Nah, Gojek ini menjadi layanan pesan antar makanan terbesar setelah negara Cina. Sampai tahun 2022, lebih dari 1 juta pedagang atau merchant yang tersebar di 70 kota di Indonesia telah menjadi GoFood partner dan resmi bekerja sama dengan GoFood. Nah, GoFood sendiri itu memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama ada GoFood Pickup, di mana fiturnya itu berisi tentang di mana pesanan itu bisa diambil oleh pelanggan. Kemudian ada GoFood Turbo, di mana pesanan itu akan sampai ke pelanggan maksimal 30 menit. Kemudian ada GoFood Plus, yaitu di mana pelanggan yang sudah berlangganan itu bisa mendapatkan diskon tanpa voucher. Kemudian yang selanjutnya itu ada ongkos parkir, di mana biaya parkir untuk memudahkan pelanggan dan driver. Selanjutnya ada GoFood Order sekaligus, di mana kita bisa memesan makanan dari berbagai resto secara sekaligus. Yang menjadi unggulan kita sebagai konsumen itu hanya perlu membayar 1 kali ongkos kirim saja. Dan yang terakhir itu ada GoPay, yaitu layanan pembayaran secara cashless. Nah, untuk produk brief atau untuk produk brief dari merchant sendiri ini pada tahun 2022, mitra yang tergabung dalam GoFood itu telah mencapai 1 juta merchant. Nah, dari merchant-merchant tersebut itu sudah tergabung dalam GoFood yang terdiri dari perusahaan makanan yang berskala besar dan kecil dengan berbagai jenis makanan yang ditawarkan. Nah, memasuki SWOT dari GoFood sendiri itu yang pertama ada strength. Yang pertama itu sistem order pesanannya secara sekaligus dengan banyaknya promo-promo menarik. Kemudian ada besarnya jumlah merchant dan mitra atau driver, panduan aplikasi yang mudah dipahami, dan kemudahan pembayaran. Nah, untuk opportunity-nya, dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, kebutuhan food delivery service itu sangat banyak dibutuhkan. Untuk weakness-nya, yang pertama tuh ada kurangnya tanggapan atau respon dari GoFood untuk jika ada masalah dari konsumen dan tidak ada fiturnya keranjang belanja. Untuk grade-nya, banyaknya kompetitor dengan adanya banyak kompetitor yang serupa seperti GrabFood dan ShopeeFood. Nah, untuk riset testnya, yang pertama itu ada politik. Pada tahun 2019 itu menjadi pemilu terpanas sejak era reformasi 20 tahun yang lalu. Nah, sentimen anti minoritas dalam paham politik dan sosial Islam di Indonesia telah menjadi jalur dan kunci utama dalam agenda politik Presiden Jokowi dan wakilnya. Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS itu telah menegaskan bahwa berbagai peristiwa politik dan kondisi politik yang ada di Indonesia sedang memanas dan dapat memperbesar ancaman resesi ekonomi untuk Indonesia. Nah,
Stabilitas sosial politik yang kian dinamis juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan investasi. Yang kedua itu ada ekonomi. Nah, Bank Dunia itu sudah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 itu hanya akan naik sebesar 4,6% atau menurun sebesar 0,6% dibandingkan tahun 2018. Nah, kegiatan ekonomi UMKM itu bisa memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap total pendapatan domestik bruto di Indonesia. Hal ini didukung oleh adanya komitmen dari mitra Gojek dalam membantu para pengusaha UMKM untuk meningkatkan skala bisnis dan memperluas pasarnya. Yang selanjutnya untuk riset sosialnya itu ada kemacetan lalu lintas yang sudah menjadi hal yang lumrah di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Seperti halnya kota Jakarta. Kemacetan lalu lintas itu sudah menjadi permasalahan sehari-hari. Di tengah kondisi kemacetan dan transportasi umum yang tidak memadai, kemunculan transportasi online seperti Gojek ini, transportasi memberikan kemudahan, kemudian biaya yang murah, serta kenyamanan dan keamanan yang terjamin. Kemudian yang terakhir itu ada riset teknologi, di mana pengguna internet di Indonesia itu didominasi oleh pengguna ponsel pintar dengan jumlah yang menunjukkan sebesar 355,5 juta pendaftar atau sebanyak 133% dari total 268,2 juta populasi penduduk Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuka gerakan nasional 1000 startup digital yang pertama kali dimulai pada Juli 2016 dan telah digelar sebanyak 4 gelombang sampai 18 Agustus 2019 yang lalu. Nah, dari kegiatan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemajuan teknologi usaha digital nasional. Kemudian untuk riset kompetitor analisis dari GoFood sendiri ini adalah GrabFood. Nah, GrabFood ini adalah layanan pesanan makanan dan minuman online milik perusahaan Grab yang berasal dari Singapura. Layanan GrabFood ini juga memudahkan konsumen untuk menemukan dan memesan makanan atau minuman melalui platform GrabFood yang terdapat di dalam aplikasi Grab. Menurut survei digital Snapchat, menunjukkan bahwa GrabFood itu tercatat sebagai layanan pesan antar makanan yang paling banyak digunakan oleh konsumen dan merchant di Indonesia. Nah, untuk kelebihan dari GrabFood ini adalah dia lebih responsif dalam melayani konsumen. Kemudian dia juga punya fitur atau jadwal antar pesanan, juga ada fitur pesan bareng sehingga dapat memudahkan pesanan. Next. Baik, selanjutnya pada kelemahan dari Grab ini adalah yang pertama harga ongkir itu lebih mahal, yang kedua ada jumlah armada lebih sedikit sehingga menyebabkan proses waktu pemesanan lebih lama, yang ketiga user interface aplikasi yang dirasakan lebih mudah di Gojek daripada di Grab ini. Lalu selanjutnya konten dalam sosial media yang kurang menarik. Next. Lalu selanjutnya pada bagian kompetitor final analisis yang kami dapat rangkumkan, yang pertama biaya ongkir lebih mahal jika dibandingkan dengan GoFood, yaitu lebih mahal sekitar Rp4.000. Lalu yang kedua, hadirnya GoFood terlebih dahulu di Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih terbiasa dengan tampilan GoFood. Nah, hal inilah juga yang membuat GrabFood dianggap kurang praktis dan kurang simpel. Lalu yang selanjutnya, jumlah armada GrabFood lebih sedikit jika dibandingkan dengan armada GoFood. Lalu yang keempat, sebagian konten GrabFood berisi diskon jika dibandingkan dengan GoFood. Konten GoFood lebih beraneka macam dan lebih menarik karena terdapat giveaway dan konten yang mendorong terjadinya interaksi dengan konsumen. Lalu next. Lalu selanjutnya yaitu adalah bagian yang kedua, Audience Insights. Next. Untuk target audiens persona yang pertama di sini ada Eni Nurhayati, 30 tahun.
domisili di DIY, penghasilan 3-4 juta, profesinya wirausahawan. Dia memiliki kesukaan lifestyle, yaitu dia menyukai sesuatu yang cepat dan juga praktis dan juga mengedepankan kenyamanan. Untuk media yang dia gunakan sebagai konsumsi sehari-hari yaitu YouTube, TikTok, Twitter, dan Instagram. Orang yang dapat mempengaruhinya adalah teman dekat dan juga influencer, dan yang tidak disukai adalah sesuatu yang complicated atau yang ribet seperti itu. Next. Yang kedua di sini ada Bagus Irawan, 19 tahun, laki-laki, domisili di DIY dengan penghasilan rata-rata 600.000. Profesi sebagai mahasiswa, memiliki menyukai tantangan dan juga menyukai kepraktisan. Media yang dikonsumsi YouTube, TikTok, Twitter, dan Instagram, dan juga kurang menyukai sesuatu yang ribet dan sedikit malas seperti itu. Next. Selanjutnya objektif goal. Next. Pada kreatif brief kami memiliki objektif yaitu meningkatkan loyalitas dan juga sales. Next. Untuk media peso, next. Berikut media peso yang kami gunakan. Yang pertama untuk paid, kita menggunakan YouTube Ads, Instagram Ads, dan juga TikTok Ads. Untuk earned, kita menggunakan influencer dan juga recommendation, share Instagram, YouTube, TikTok, dan juga kita memiliki owned media yaitu Instagram, @GoFood Indonesia, akun TikTok, @GoFood Partner, dan juga akun YouTube Gojek Indonesia. Next. Selanjutnya masuk ke content plan. Next. Yang pertama di sini ada konten pilar dan juga subtopik. Kita memiliki 4 pilar. Yang pertama ada produk, promotion, education, dan juga gimmick. Untuk produk itu memiliki role mengulas informasi mengenai produk yang dimiliki oleh brand. Untuk topiknya, di dalamnya ada rekomendasi kuliner, detail GoFood Plus, GoPay Coin, GoPay Pickup, GoGreener, dan lain sebagainya. Untuk komposisinya pada pilar produk ini adalah 20%. Sehingga dalam 1 bulan terdapat jumlah konten yaitu 7. Untuk promotion, itu role-nya memberikan informasi mengenai promosi, topiknya promo gratis ongkir, promo merchant, promo makanan, dan lain sebagainya. Untuk komposisinya di sini 40%, jumlah konten per bulan 15 konten. Nah, untuk selanjutnya ada education, di mana memiliki role memberikan edukasi kepada audiens mengenai topik yang masih relevan dengan produk brand, seperti edukasi mengenai fitur GoFood, cara menggunakan layanan GoFood, dan lain sebagainya. Komposisi 20% dan juga 7 konten per bulan. Untuk selanjutnya yang terakhir di sini ada gimmick, yaitu memiliki role memberikan konten yang bersifat fun, seperti quiz, Q&A, giveaway. Nah, untuk komposisinya yaitu 20% dengan jumlah konten 7. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifah. Oke, untuk selanjutnya tentang content plan scheduling dalam 1 bulan. Di sini kita akan menggunakan di bulan Desember 2022. Untuk tanggal pertama, channel yang digunakan adalah Instagram Reels dengan key message produk. Untuk kontennya, GoFood Plus mempermudah harimu. Detailnya menampilkan video yang menunjukkan kemudahan dan keuntungan memesan makanan dengan berlangganan GoFood Plus. Kemudian tanggal 2, kita menggunakan channel TikTok dengan key message promotion. Kontennya menu makan praktis yang bisa langsung disikat. Detailnya berupa video yang menunjukkan rice bowl yang menggugah selera, diakhiri dengan kalimat potongan, harga, dan gratis ongkir. Kemudian pada tanggal 3, kita menggunakan channel Instagram Feed, key message-nya promotion. Untuk kontennya sarapan andalan buat akhir pekan. Detailnya konten berupa foto atau gambar yang menampilkan menu nasi uduk dan berbagai lauk. Di dalam gambar terdapat tulisan gratis ongkir dan cashback GoPay 20%. Kemudian tanggal 4, kita menggunakan channel TikTok dengan key message education.
kontennya tips kenyang ala kantong mahasiswa di GoFood. Detailnya berupa video yang menampilkan capture resto-resto yang memiliki menu makanan harga mahasiswa. Kemudian tanggal 5, kita menggunakan channel Instagram Feed dengan key message gimmick. Di kontennya, makan hati boleh, makan hati jangan sampai. Untuk detailnya, menampilkan konten foto menu hati ayam dengan caption, kapan waktu yang tepat buat makan hati ya kira-kira? Coba jawab di kolom komentar. Caption tersebut bertujuan untuk melakukan interaksi dengan audiens. Next. Kemudian di tanggal 6 kita menggunakan channel TikTok dengan key message promotion. Kontennya berbagi kasih sayang yang sama yang tersayang. Dengan detail menampilkan konten video dengan menu makanan donat yang manis dan lembut yang ditujukan untuk disantap bareng doi dengan tambahan caption diskon 55.000 dan diskon ongkir. Kemudian tanggal 7 kita menggunakan channel TikTok dan YouTube, di mana di TikTok key message-nya produk dengan konten bayar GoFood pakai GoPay Coins. Detailnya menampilkan video yang menunjukkan mudahnya dan praktisnya dalam memesan makanan. Kemudian di YouTube, key message-nya produk dan promotion, kontennya pesan makanan anti ribet, dengan detail menampilkan video ibu-ibu yang sedang berkumpul ingin membeli makanan tetapi tidak ada yang mau berangkat, lalu disarankan menggunakan GoFood, praktis, anti ribet, dan banyak diskon makanan. Dan di tanggal 8, channel yang digunakan Instagram Reels, key message-nya education, kontennya tips makan anti no ribet-ribet. Detail konten video yang menampilkan kemudahan dalam membeli makanan karena adanya fitur GoPay. Kemudian tanggal 9, channelnya Instagram Story, key message-nya promotion, kontennya gampangnya cari diskonan. Detailnya menampilkan pamflet yang berisi diskon dan potongan ongkir di menu makanan tertentu. Next. Untuk tanggal 10, kita menggunakan channel Instagram Feed dengan key message gimmick. Kontennya, apa ya makanan yang cocok pas musim hujan? Detailnya menampilkan 4 opsi makanan berkuah seperti seblak, bakso aci, bakso, dan ramen. Audiens diminta untuk memberikan jawaban. Kemudian tanggal 11, channel yang digunakan adalah TikTok, key message-nya education, kontennya apa sih GoFood Pick Up tuh? Detailnya menampilkan video yang memberi penjelasan mengenai fitur GoFood Pick Up serta keuntungan apa yang didapatkan jika memakainya. Untuk tanggal 12, channel yang digunakan adalah TikTok, key message-nya promotion, kontennya diskonnya dijamin nyegerin. Detailnya menampilkan video Keanu yang menawarkan beragam diskon minuman yang cocok diminum saat haus dan cuaca panas di GoFood. Tanggal 13, channel yang digunakan adalah Instagram Reels dengan key message education. Kontennya balikin mood saat sedang hujan. Menampilkan video tutorial memesan makanan segar dan hangat melalui GoFood walau sedang hujan. Kemudian tanggal 14, menggunakan channel Instagram Feed, key message-nya produk, kontennya menu makanan buat si paling buru-buru. Detailnya menampilkan rekomendasi produk makanan cepat saji. Next. Dan di tanggal 14, kita juga menggunakan channel YouTube, key message-nya promotion, kontennya pesan makan lewat GoFood pakai promo gede gila. Detailnya menampilkan video yang menunjukkan tampilan aplikasi GoFood lengkap dengan pesanan dan promo besar yang akan dipakai. Untuk tanggal 15, channel yang digunakan TikTok, key message-nya gimmick, kontennya kelakuan lucu pelanggan saat menunggu pesanan tiba. Detailnya menampilkan video orang yang sedang menunggu pesanan GoFood lalu melakukan berbagai kegiatan lucu. Untuk tanggal 16, channel yang digunakan adalah Instagram Feed dengan key message gimmick. Kontennya Go Greener buat apa sih? Detailnya mau coba masih ragu, cobain yuk dan ceritakan pengalamanmu. Ada hadiah GoPay senilai 500.000 untuk 5 jawaban terbaik. Kemudian tanggal 17, channelnya TikTok, key message promotion, kontennya tips makan murah saat nongkrong bareng teman. Detailnya menampilkan video penggunaan promo GoFood saat membeli makanan bareng teman tongkrongan. Tanggal 18, channel yang digunakan adalah Instagram, key message-nya gimmick, kontennya konten Q&A berhadiah saldo GoPay. Detailnya berupa pertanyaan kepada followers, momen lucu ketemu driver yang berbeda asal daerah. Jawaban menarik akan mendapatkan saldo GoPay 1 juta untuk 10 orang. Next.
Kemudian tanggal 19, channel yang digunakan Instagram Feed, key message-nya promotion. Untuk kontennya, awas jangan lewatkan cashback GoPay 100%. Detailnya menampilkan foto orang kaget karena melihat poster promo cashback 100% selama 1 hari. Kemudian tanggal 20, channel yang digunakan ada TikTok, key message-nya produk, kontennya habis nonton drama mau makan jadi ngedrama. Detailnya menampilkan video berbagai rekomendasi makanan Korea bagi orang yang mudah tergiur makanan setelah nonton drama. Kemudian tanggal 21 ada 2 channel, yaitu TikTok dan YouTube. Key message-nya promotion untuk TikTok. Kontennya bingung, dompet mulai kering di akhir bulan. Jangan khawatir. GoFood ada pas kalau kamu lagi bokek kok. Detail menampilkan konten video yang berisikan berbagai pilihan menu makanan dengan diskon yang mulai dari 15.000 sampai 150.000 rupiah. Untuk YouTube, key message-nya education, kontennya bingung cari pesan makan lewat GoFood, gampang banget. Detailnya menampilkan konten video yang berisikan tentang tutorial penggunaan fitur GoFood seperti cara pesan makanan dan cara pembayaran. Untuk tanggal 22, channel yang digunakan adalah TikTok, key message-nya education, kontennya hari ibu ngasih apa ya? Detailnya menampilkan video yang berisi cara membuat kejutan dan pesan makanan di saat hari ibu. Next. Untuk tanggal 23, channelnya Instagram Story, key message-nya promotion. Kontennya jangan lewatkan promo diskon 30% tanpa minimal pembelian. Detailnya berupa gambar yang menampilkan informasi tentang promo diskon 30% dengan minimal pembelian Rp0. Kemudian tanggal 24, channel yang digunakan adalah Instagram Reels, key message-nya produk, kontennya malas nunggu pas beli makan di restoran. Detailnya menampilkan video yang berisi tentang solusi ketika kita malas menunggu makanan. Nah, solusinya yaitu memakai GoFood Pickup. Kemudian tanggal 25, channel yang digunakan Instagram Reels, key message-nya promotion, kontennya Natal diskonan bikin mak jreng. Detailnya menampilkan video rasa kantuk hilang setelah minum kopi dengan harga diskon di hari Natal saat kumpul bersama keluarga di malam hari. Kemudian tanggal 26, channel yang digunakan TikTok, key message-nya gimmick, kontennya pengalaman lucu driver saat mengantarkan makanan. Detailnya konten berupa video kumpulan jawaban dari beberapa driver. Kemudian tanggal 27, channel yang digunakan TikTok, key message-nya promotion, kontennya udah tanggal tua nih, mulai cari diskonan ya. Detailnya menampilkan video yang berisi tentang pilihan berbagai menu makanan yang disertai dengan diskon harga dan ongkir. Next. Untuk tanggal 28, kita menggunakan 2 channel, yaitu TikTok dan YouTube. Di TikTok, key message-nya education. Untuk kontennya belum tahu apa fungsi GoFood Pickup. Sini, Mimin ajarin. Detailnya menampilkan video yang menunjukkan bagaimana penggunaan fitur GoFood Pickup. Kemudian di YouTube, key message-nya gimmick. Kontennya GoFood Journey dengan detail menampilkan video perjalanan makanan yang dipesan menggunakan GoFood dari restoran sampai di tangan pelanggan. Dikemas secara lucu. Kemudian tanggal 29, channel yang digunakan Instagram Feed, key message-nya promotion, kontennya anti kantong kering, detail berupa gambar dengan tulisan order makan lewat GoFood tanpa ribet dan gratis ongkir. Tanggal 30, channelnya TikTok, key message-nya produk, kontennya GoPay memudahkan setiap transaksi dengan detail berupa video yang menampilkan kemudahan membayar makanan dengan menggunakan GoPay. Kemudian tanggal 31, channel yang digunakan adalah Instagram Feed, key message-nya promotion, dengan konten traktir teman di akhir tahun, enteng, dan detail menampilkan foto seseorang yang mentraktir temannya menggunakan diskon akhir tahun dari GoFood. Next. Kemudian ini budgeting yang akan kita gunakan di bulan Desember di media Instagram dengan jenis iklan InstaFeed Ads, Instastory Ads, dan di situ kita juga akan memberi free GoPay. Untuk InstaFeed Ads, ukurannya 1x1 dengan intensitas 2 minggu, harga satuannya 100.000, jadi totalnya 1.400.000. Kemudian untuk Instastory Ads, ukurannya 9x16, intensitas 1 minggu, harga satuannya 100.000, sehingga totalnya 700. Dan free GoPay-nya untuk 15 orang, harga satuan 100.000, jadi totalnya 1.500.000. Untuk TikTok, jenis iklan in-feed video ads dengan ukuran 9x16, intensitas 2 minggu,
Harga satuannya 1.110.000. Jadi totalnya 15.540.000. Untuk influencer kita menggunakan 2 kali. Harga satuannya 15 juta, jadi totalnya 30 juta. Dan YouTube kita menggunakan jenis iklan skippable ads yang bisa di-skip setelah 5 detik dengan ukuran 16 kali 9. Intensitasnya 4 minggu. Harga satuannya 100.000, jadi totalnya 2.800.000. Untuk total secara keseluruhan 51.940.000. Next. Untuk KPI-nya, di channel Instagram ada 3 indikator yang kita gunakan, yaitu reach, followers, engagement rate. Untuk reach, KPI-nya 25.000 per bulan, followers 5.000 per bulan. Untuk engagement rate 7% per bulan. Dan di TikTok kita menggunakan 3 indikator, yaitu reach, share, dan like. Untuk reach, KPI-nya 23.000 per bulan, share-nya 5.000 per bulan, dan like 10.000 per bulan. Di YouTube, views konten promosi dengan KPI 27.000 views per bulan. Untuk pendaftaran, indikatornya registrasi akun Gojek dengan KPI 3.000 akun per bulan, dan penjualan indikatornya sales dengan KPI 10.000 transaksi per bulan. Next. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.